Sahabat misteri, apa yang akan kalian lakukan jika melihat seekor unta melahirkan sesuatu yang tak seharusnya? Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Kediri, Jawa Timur, di mana seekor unta milik seorang ustaz melahirkan bayi yang bentuknya tidak biasa. Warga yang menyaksikan langsung histeris dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini sebuah keajaiban? Atau justru pertanda buruk? Halo sahabat semua. Selamat datang di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh misteri dan inspirasi. Kali ini kita akan membahas kejadian langka yang bikin heboh satu kampung. Jadi, siapkan hati kalian karena cerita ini benar-benar di luar dugaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kalau kalian punya pendapat atau teori sendiri soal kejadian ini, langsung tulis di kolom komentar, ya. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Silakan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari hal-hal yang aneh dan di luar nalar. Amin. Malam itu, langit di atas desa Kediri tampak lebih kelam dari biasanya. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar rumah-rumah penduduk. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu yang bersahutan, menambah suasana semakin mencekam. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Pak Soleh baru saja selesai menunaikan sholat Isya. Lelaki parubaya itu kemudian duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat yang masih mengepul. Matanya menerawang ke kandang unta yang terletak beberapa meter dari rumahnya. Unta betina miliknya terlihat gelisah. Sejak sore tadi, hewan itu terus-menerus mondar-mandir di dalam kandang. Sesekali, ia mengeluarkan suara erangan yang aneh, seperti sedang menahan sesuatu. Pak Soleh mengernyitkan dahi. Ia sudah bertahun-tahun merawat unta ini, tetapi belum pernah melihatnya berperilaku seperti ini sebelumnya. Keningnya berkerut. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara erangan itu berubah menjadi jeritan panjang. Suara yang begitu nyaring hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pak Soleh tersentak. Gelas teh yang dipegangnya hampir saja terlepas dari tangan. Dari balik rumah-rumah penduduk, beberapa warga mulai keluar. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa unta itu menjerit seperti itu? Pak Soleh bergegas menuju kandang dengan langkah cepat. Tangannya gemetar saat membuka pintu kayu yang sedikit berderit. Begitu ia melangkah masuk, aroma aneh menyeruak di udara. Bukan bau tanah atau jerami seperti biasanya, melainkan aroma yang asing, sedikit anyir dan menusuk hidung. Unta betina itu kini terbaring di tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Napasnya tersengal-sengal, sementara perutnya bergerak dengan ritme yang tidak wajar. Mata Pak Soleh membelalak. Ia baru sadar bahwa unta ini sedang melahirkan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin? Unta ini tidak pernah dikawinkan. Pak Soleh semakin merapat ke unta yang terbaring lemah di tanah. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Warga yang sudah berkumpul di sekitar kandang mulai berbisik satu sama lain. Wajah mereka dipenuhi rasa cemas dan ketakutan. Unta betina itu tiba-tiba menjerit lagi. Kali ini lebih panjang dan memilukan. Tubuhnya menggeliat. Kakinya mencakar jerami di bawahnya. Pak Soleh berusaha tetap tenang, meski dadanya berdebar kencang. Ia pernah membantu kelahiran ternak sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Subhanallah, apa ini? Suara seorang warga terdengar gemetar di belakang Pak Soleh. Ia menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada unta yang masih berjuang melahirkan. Dari balik perutnya yang membesar, sesuatu mulai muncul perlahan. Semua mata tertuju pada pemandangan yang hampir mustahil dipercaya. Biasanya, bayi unta lahir dengan bulu halus yang basah dan tubuh yang sudah berbentuk sempurna. Tapi yang keluar dari tubuh unta ini, sungguh di luar nalar. Pak Soleh memicingkan mata. Bayi itu tampak kecil, jauh lebih kecil dari bayi unta pada umumnya. Tubuhnya tidak berbulu. Kulitnya pucat, hampir seperti manusia. Warga yang melihatnya spontan mundur beberapa langkah. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena terkejut. Allahu Akbar, ini bukan anak unta.
seorang pria tua berseru ketakutan. Beberapa warga mulai berteriak. Seorang ibu langsung memeluk anaknya erat, sementara beberapa laki-laki muda menghunus senter dari ponsel mereka, mencoba melihat lebih jelas makhluk yang baru saja lahir dari perut unta itu. Pak Soleh tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan, ingin menyentuh makhluk itu. Tapi hatinya ragu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik, memberitahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Bayi itu bergerak pelan. Kedua kelopak matanya berkedut sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Saat itulah semua orang yang ada di sana merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mata bayi itu, bukan mata unta. Mata itu bulat sempurna, hitam pekat, dan menatap langsung ke arah mereka. Seisi kandang terdiam. Hanya suara napas tercekat dan langkah mundur warga yang terdengar. Beberapa orang yang berdiri di dekat Pak Soleh bahkan sudah beringsut menjauh, seolah tak ingin berurusan dengan makhluk yang baru saja lahir itu. Bayi itu tetap diam, hanya menatap lurus ke depan. Mata hitam pekatnya tampak kosong, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu di dalam tatapan itu yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Pak Soleh mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dadanya berdegup kencang, ia tahu bahwa sebagai seorang ustaz, ia tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat berusaha mengangkat bayi itu dari jerami yang mulai basah oleh cairan kelahiran. Kulit bayi itu terasa dingin, tidak seperti bayi unta yang baru lahir yang biasanya masih hangat dan lembek. Seorang pria yang berdiri paling dekat, Pak Karto, tiba-tiba menarik tangan Pak Soleh dengan kasar. Pak Ustaz, jangan sentuh dia. Bisa jadi ini bukan makhluk biasa, katanya dengan suara tercekik. Pak Soleh menoleh ke arahnya. Maksudmu apa, Karto? Itu bukan anak unta. Itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Suara Pak Karto semakin pelan, nyaris seperti bisikan. Matanya tidak lepas dari sosok kecil di tangan Pak Soleh. Seakan takut jika makhluk itu tiba-tiba bergerak. Beberapa warga lain mulai berteriak ketakutan. Seseorang melempar sebatang kayu ke arah bayi itu, tetapi entah bagaimana, kayu itu jatuh begitu saja tanpa menyentuhnya, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat yang melindungi makhluk itu. Pak Soleh meneguk ludah. Situasi semakin tak terkendali. Warga mulai panik. Beberapa bahkan sudah berlari pulang ke rumah mereka sambil menggumamkan doa-doa perlindungan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba bayi yang ada di tangan Pak Soleh bergerak. Bukan sekadar menggeliat seperti bayi pada umumnya, tapi lebih seperti mengangkat kepalanya dengan gerakan yang terlalu cepat untuk makhluk yang baru lahir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, makhluk itu tersenyum. Senyum kecil yang seharusnya terlihat polos, tetapi justru membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri tegak. Senyum itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat semua orang yang melihatnya merasakan hawa dingin merambat ke tulang belakang mereka. Mata bayi itu tetap hitam pekat, menatap lurus ke arah Pak Soleh, seakan memahami setiap ketakutan yang kini menyelimuti kandang. Pak Soleh menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Tangannya masih memegang bayi itu, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Dalam hatinya, ia terus mengucap zikir, berusaha menenangkan diri dari perasaan aneh yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Di belakangnya, seorang wanita berteriak, "Pak Soleh, letakkan bayi itu. Ini bukan hal yang wajar." Pak Soleh menoleh sekilas, melihat wajah-wajah warga yang dipenuhi ketakutan. Beberapa dari mereka sudah mundur hingga keluar kandang, tidak berani mendekat lagi. Namun, sebelum Pak Soleh sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu terjadi. Unta betina yang baru saja melahirkan itu tiba-tiba mengeluarkan suara lenguhan panjang yang menyayat telinga. Tubuhnya kembali kejang-kejang. Matanya terbelalak lebar seperti sedang mengalami kesakitan luar biasa. "Lari!" Untanya kesurupan. Seorang pria berteriak panik. Warga berhamburan keluar kandang, sementara Pak Soleh tetap di tempatnya, menatap unta yang kini bergetar hebat. Dari mulutnya keluar busa putih, dan matanya berubah. Bola matanya tidak lagi berwarna coklat gelap seperti sebelumnya. Sekarang, warnanya berubah menjadi merah pekat.
Pak Soleh semakin menggenggam erat bayi di tangannya. Tidak tahu harus berbuat apa. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Unta itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan suara geraman yang tidak biasa. Suaranya lebih mirip lolongan serigala daripada suara unta. Kemudian, dalam gerakan yang mengejutkan semua orang, unta itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk keras. Hening! Pak Soleh berdiri kaku. Matanya terpaku pada tubuh unta yang kini diam tak bergerak. Napasnya tercekat. Unta itu sudah tidak bernyawa. Namun yang lebih mengejutkan lagi, tepat saat unta itu menghembuskan napas terakhirnya, bayi yang ada di tangan Pak Soleh kembali tersenyum. Kali ini, senyumnya lebih lebar. Dan, bayi itu mulai tertawa pelan. Tawa itu begitu pelan, hampir seperti bisikan. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Pak Soleh bisa merasakan getaran halus dari tubuh bayi itu, seiring dengan suara tawanya yang semakin lama semakin nyata. Beberapa warga yang masih berada di dekat kandang langsung mundur lebih jauh. Ada yang terpaku, ada yang beristighfar dengan suara terbata-bata. Pak Soleh masih memegang bayi itu, tetapi kini tangannya mulai gemetar hebat. Bayi itu masih menatapnya, seakan menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari raut wajah orang-orang di sekelilingnya. Pak Soleh, taruh bayi itu. Suara Pak Karto kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh desakan. Pak Soleh sadar bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Ia mengalihkan pandangannya ke arah unta betina yang kini sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan posisi yang aneh, seakan mati dalam keadaan tersiksa. Matanya yang berwarna merah pekat masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit malam. Pak Soleh menelan ludah. Ini bukan kelahiran biasa. Ini bukan kejadian yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Bayi itu tiba-tiba berhenti tertawa. Seakan tahu bahwa perhatiannya kini kembali tertuju padanya. Bayi itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti sedang mengamati sesuatu. Lalu, perlahan, ia mengulurkan satu tangannya yang kecil dan pucat ke arah wajah Pak Soleh. Pak Soleh spontan mundur selangkah, tetapi tangannya masih tetap memegang bayi itu. Tubuhnya terasa kaku. Ada sesuatu dalam gerakan bayi ini yang terasa salah. Saat tangan mungil itu hampir menyentuh pipinya, angin dingin tiba-tiba berembus kencang ke dalam kandang. Jerami di lantai beterbangan. Beberapa genting di bagian atas kandang bergeser dan mengeluarkan suara berderit. Warga semakin panik. Beberapa orang bahkan sudah berlari meninggalkan lokasi, takut akan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak Soleh akhirnya menarik napas panjang, lalu dengan satu gerakan cepat, ia membaringkan bayi itu ke atas jerami. Ia tidak bisa membiarkan dirinya lebih lama lagi berinteraksi dengan makhluk ini. Ada sesuatu yang tidak wajar, dan ia harus mencari cara untuk menghadapinya. Namun, tepat setelah bayi itu diletakkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi itu menoleh perlahan ke arah Pak Soleh. Lalu, ia mulai berbicara. Suaranya serak dan pelan, tetapi terdengar jelas di antara desiran angin yang kini semakin kencang. Jangan tinggalkan aku, Pak Soleh. Dan seketika itu juga, tubuh Pak Soleh terasa lemas, seolah seluruh tenaganya menguap. Pak Soleh membeku di tempatnya. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut bayi itu menggema di kepalanya, membuat tubuhnya semakin lemas. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir, dan bukan bayi biasa, bisa berbicara? Warga yang masih tersisa di sekitar kandang langsung berteriak ketakutan. Seorang wanita yang sejak tadi menangis pelan kini jatuh terduduk, sementara seorang lelaki tua berusaha beristighfar, meski suaranya bergetar hebat. Bayi itu masih menatap Pak Soleh. Mata hitam pekatnya tampak berkilat di bawah temaram lampu kandang yang bergoyang tertiup angin. Ia tidak menangis, tidak menjerit seperti bayi pada umumnya. Ia hanya diam, tersenyum tipis, seolah menikmati ketakutan yang kini merasuki setiap orang di tempat itu. Pak Soleh berusaha menarik napas panjang. Ia harus tetap tenang. Sebagai seorang ustaz, ia tahu bahwa ketakutan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia mencoba menguatkan hatinya dan menatap bayi itu dengan lebih saksama. Apa? Siapa kau sebenarnya? Suaranya terdengar parau,
hampir berbisik. Bayi itu tidak menjawab. Ia hanya berkedip pelan. Lalu tangannya yang mungil mulai meraih sesuatu di jerami tempatnya dibaringkan. Pak Soleh merasakan ada sesuatu yang sangat janggal dengan gerakan itu. Seharusnya, bayi yang baru lahir tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tubuhnya sendiri. Namun, makhluk ini bergerak dengan mudah, seakan-akan ia sudah memiliki kontrol penuh atas tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari luar kandang. "Ustaz! Ustaz, keluar sekarang!" Suara Pak Karto terdengar tergesa-gesa. Ia berdiri di ambang pintu kandang bersama beberapa warga yang masih bertahan. Pak Soleh menoleh cepat, tetapi saat ia kembali melihat ke arah bayi itu, makhluk itu sudah tidak berada di jerami. Jantungnya berdegup kencang. Bayi itu menghilang, namun sebelum ia sempat mencari, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, kali ini dari belakangnya. Dengan gerakan perlahan, Pak Soleh menoleh ke arah sumber suara. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayi itu kini sudah berada di sudut kandang, berdiri dengan kedua kakinya yang kecil dan pucat. Ia tersenyum. Lalu dalam sekejap mata, ia mulai berjalan ke arah Pak Soleh dengan langkah-langkah yang terlalu lancar untuk seorang bayi yang baru saja lahir. Pak Soleh terperangah. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Warga yang melihatnya dari luar kandang berteriak panik. "Pak Ustaz! Lari!" Namun sebelum Pak Soleh bisa bereaksi, bayi itu sudah berada tepat di hadapannya. Ia mendongak, menatap Pak Soleh dengan mata hitamnya yang kosong. Lalu, dengan suara pelan dan menyeramkan, ia berkata, "Pak Soleh, aku sudah menunggumu sejak lama." Jantung Pak Soleh serasa berhenti berdetak. Kata-kata bayi itu menggema di telinganya, menembus hingga ke dalam pikirannya. Bagaimana mungkin makhluk ini mengenalnya? Mengapa ia berkata seolah mereka memiliki keterkaitan di masa lalu? Pak Soleh mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sementara itu, bayi itu masih menatapnya dengan mata hitam pekatnya. Senyumnya semakin melebar. Warga yang melihat kejadian itu dari luar kandang berteriak panik. Beberapa dari mereka sudah melarikan diri, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa. Pak Karto yang masih bertahan di depan kandang berusaha memberanikan diri. "Pak Soleh, keluar sekarang. Itu bukan manusia, itu jin," teriaknya. Kata-kata itu menyentak kesadaran Pak Soleh. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan kekuatan. Dalam hati, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Tangannya menggenggam tasbih yang ada di kantongnya, berharap ini bisa memberinya ketenangan. Tiba-tiba, bayi itu menggerakkan kepalanya ke samping, seakan mendengar sesuatu. Senyum di wajahnya mulai memudar, dan untuk pertama kalinya sejak lahir, ia menunjukkan ekspresi marah. "Kau ingin mengusirku, Pak Soleh?" Suaranya pelan, tetapi penuh ancaman. Pak Soleh tidak menjawab. Ia hanya terus berdoa dalam hati, berharap perlindungan Allah menyertainya. Namun, saat ia kembali menatap bayi itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh bayi itu perlahan mulai berubah. Kulitnya yang pucat mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Matanya yang tadinya bulat kini semakin melebar, hampir menutupi seluruh wajahnya. Tangannya memanjang, kukunya menajam, dan tubuh kecilnya kini tampak membesar dengan cara yang tidak wajar. Suasana kandang menjadi semakin mencekam. Bau anyir menyebar ke seluruh penjuru, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual. Pak Soleh menguatkan hati. "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim," gumamnya dengan suara bergetar. Namun, bayi itu hanya tertawa pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Pak Soleh, ini belum selesai. Kau harus mengingatnya." Seketika, kepala Pak Soleh terasa nyeri luar biasa. Kilatan-kilatan ingatan yang tidak dikenalnya bermunculan di benaknya. Potongan gambar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bayangan seorang laki-laki tua, sebuah ritual di dalam gua gelap, doa-doa yang diucapkan dengan suara berbisik, serta sosok makhluk yang mirip dengan bayi ini. Pak Soleh terhuyung. Ia mulai mengerti sesuatu. Ada sesuatu di masa lalunya yang selama ini terkubur.
Dan bayi ini bukan hanya sekadar bayi. Nyeri di kepala Pak Soleh semakin kuat. Ingatan-ingatan yang sebelumnya terkubur kini berkelebat satu persatu. Ia melihat dirinya di masa muda, masih remaja, berdiri di depan sebuah gua di kaki gunung. Bersamanya ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya samar, tapi suaranya terdengar jelas. Kau harus mengingat ini, nak. Tidak ada perjanjian tanpa konsekuensi. Suara itu menggema dalam pikirannya. Pak Soleh merasakan tubuhnya menggigil. Perjanjian? Apa maksudnya? Bayi di hadapannya kini berubah semakin mengerikan. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Matanya semakin melebar. Sementara kulitnya tampak seperti mengelupas, memperlihatkan jaringan gelap di bawahnya. Kau mulai mengingatnya, bukan, Pak Soleh? Suara makhluk itu terdengar tajam. Aku adalah bagian dari janji yang pernah kau buat. Pak Soleh tersentak. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ada kebenaran di balik kata-kata makhluk ini. Ia kembali melihat kilatan ingatan lain. Saat ia masih remaja, ia pernah tersesat di hutan dan menemukan seorang kiai tua yang memberinya pelajaran tentang ilmu agama dan kehidupan. Namun, di antara semua ajaran itu, ada satu momen yang samar, sesuatu tentang melindungi sesuatu yang tidak boleh dilepas. Dan kini, makhluk ini telah lahir, di antara manusia dan binatang. Pak Soleh meneguk ludah. Siapa? Siapa sebenarnya kau? Tanyanya dengan suara parau. Bayi itu tersenyum, lalu berbisik pelan. Aku adalah bayangan dari sesuatu yang dulu pernah kau lindungi. Tapi kau melupakanku. Dan kini, aku datang untuk menagihnya. Pak Soleh gemetar. Ia sadar, ini bukan hanya tentang bayi aneh yang lahir dari seekor unta. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang dosa lama yang tak ia sadari telah ia buat. Namun, ia juga tahu satu hal. Dalam hidup, tidak ada janji yang lebih kuat daripada janji kepada Allah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Pak Soleh mengangkat kedua tangannya, lalu mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Allahu Akbar. Aku berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan. Tiba-tiba, kandang berguncang hebat. Warga yang masih bertahan berteriak panik. Bayi itu menjerit. Tubuhnya bergetar seperti terbakar. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Pak Soleh, aku bagian dari dirimu. Pak Soleh tidak berhenti membaca ayat-ayat suci. Hawa dingin yang menyelimuti kandang perlahan menghilang, digantikan dengan angin hangat yang datang entah dari mana. Bayi itu meronta, tubuhnya semakin mengecil, warnanya memudar, dan dalam hitungan detik, ia lenyap. Hening! Pak Soleh terjatuh, napasnya tersengal. Warga yang tadinya berlari ketakutan kini beringsut mendekat, memastikan keadaan. Pak Karto membantu Pak Soleh berdiri. Pak Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Soleh menatapnya, lalu menggeleng lemah. Aku tidak tahu sepenuhnya, Karto. Tapi satu hal yang pasti, ada rahasia lama yang akhirnya terbuka malam ini. Malam itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak pernah lagi membicarakan tentang bayi yang lahir dari unta. Dan Pak Soleh, ia tahu bahwa beberapa rahasia memang lebih baik terkubur selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.